Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 2. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Dan semangat untuk belajar hari ini. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran kita hari ini. Tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah. Dan sudah memasuki pembelajaran 3. Yuk, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gerbang karena di dalam gudang itu merupakan tempat penyimpanan tanah liat. Nah, masih ingatkah kalian tentang kalimat permintaan tolong? Bagus. Kalimat permintaan tolong sama halnya dengan meminta bantuan. Harus diucapkan dengan santun dan sopan ya. Nah, jangan lupa biasanya juga menggunakan kata tolong. Yuk cermati kalimat permintaan tolong yang diucapkan Benny kepada petugas sekolah ini ya. Benny berkata, "Pak, tolong bukakan pintu gudang. Kami akan mengambil tanah liat untuk mengerjakan tugas." Nah, itulah kalimat permintaan tolong yang diucapkan Benny kepada petugas sekolah. Dapat kalian cermati bahwa kalimat permintaan tolong ini terdapat kata tolong ya, dan diucapkan dengan santun. Nah, Benny dan temannya baru saja selesai belajar bahasa. Selanjutnya, ia akan belajar mengukur. Masih ingatkah kalian, di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengukur benda menggunakan penggaris maupun meteran. Nah, di layar yang sudah Bu Umi tampilkan, bisa kalian cermati ada 6 gambar yang sudah Bu Umi tampilkan. Itu adalah gambar-gambar benda yang diukur Benny dan teman-temannya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara mengukur benda menggunakan penggaris maupun menggunakan meteran? Tentunya dalam satuan sentimeter dan meter ya. Yuk kita ingat-ingat kembali. Tentu kalian masih ingat bukan bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm dan 100 cm itu sama dengan 1 meter. Yuk kita cermati contoh yang sudah Bu Umi tampilkan ya. Untuk contoh yang pertama, di situ ada gambar pintu. Pintu itu jika diukur panjangnya adalah 180 cm. Nah, 180 cm ini bisa diartikan 100 cm ditambah 80 cm. Artinya, jika kita cermati 100 cm ini tadi sama dengan berapa? Ya, betul sekali. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi, 100 cm ditambah 80 cm itu bisa juga ditulis menjadi 1 meter ditambah 80 cm. Jika dibaca, ini menjadi 1 meter lebih 80 cm. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita cermati lagi yuk untuk contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, Bu Umi sudah tampilkan ada gambar tangga. Tangga ini jika diukur panjangnya adalah 290 cm. Nah, 290 cm ini bisa ditulis menjadi 200 cm ditambah 90 cm. Tentu kalian masih ingat bukan
Kemarin itu kita sudah pelajari kalau 200 cm itu sama dengan 2 meter. Masih ingat ya cara menghitungnya? Nah, 200 cm ditambah 90 cm itu bisa ditulis menjadi 2 meter ditambah 90 cm. Nah, ini kalau dibaca menjadi 2 meter lebih 90 cm. Nah, demikian tadi cara mengukur benda dengan satuan cm dan meter ya. Benny dan temannya dapat menghias vas bunga. Sekarang Benny akan membuat vas bunga. Benny membuatnya bersama teman-teman. Vas bunga ini dibuat dari tanah liat. Nah, tahukah kalian bahwa tanah liat itu juga termasuk bahan alam? Masih ingat kalian? Bahan alam itu apa? Ya, betul sekali. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang bahan alam. Bahan alam itu adalah segala macam bahan yang tersedia di alam, termasuk tanah liat ini. Nah, tanah liat ini bisa digunakan untuk membuat vas bunga. Bagaimana ya caranya? Nah, caranya adalah yang pertama kita sediakan dulu tanah liat dan air. Kemudian kita bisa menggunakan sarung tangan elastik sebagai alat yang kita gunakan agar tangan kita tetap bersih ya. Yang ketiga, tentukan pola yang akan kita buat. Selanjutnya, ambil tanah liat secukupnya dan basahi tanah liat dengan air secukupnya. Nah, tanah liat dibuat jangan terlalu encer ya, karena jika terlalu encer nanti kita akan kesulitan untuk membentuk tanah liat itu menjadi vas bunga maupun benda-benda yang lainnya. Yuk, untuk selanjutnya kita cermati lagi langkah membuat vas bunga dari tanah liat ya. Untuk langkah yang pertama, kita buat dulu pilinan di atas meja seperti yang tampak pada gambar ya. Langkah yang kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Yang ketiga, lilitkan di atas lempengan. Kemudian yang keempat, rapikan dengan menggunakan butsir. Dan langkah yang terakhir adalah selesaikan bentuk sesuai dengan pilihan benda yang akan kita buat. Kalau kita mau membuat vas bunga, berarti di langkah yang kelima ini maka bentuknya kita sesuaikan dengan bentuk vas bunga yang kita inginkan. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai Bu Umi sampaikan ya. Untuk selanjutnya ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Untuk tugas yang pertama adalah silahkan kalian amati gambar yang sudah Bu Umi tampilkan ya. Ada 3 gambar. Kemudian buatlah ungkapan permintaan tolong yang sesuai dengan gambar tersebut. Kerjakan di buku tulismu ya. Untuk tugas yang kedua, silahkan kalian ukur benda-benda yang sudah Bu Umi tampilkan ya, tentunya dalam satuan cm. Kalian boleh mengukurnya menggunakan penggaris maupun meteran, sesuai dengan apa yang kalian punya di rumah. Jika ada beberapa benda yang tidak kalian punya di rumah, maka ukur saja benda-benda yang di rumah kalian ada. Untuk gambar yang pertama itu ada gambar sapu lidi. Gambar yang kedua itu adalah layar televisi. Gambar yang ketiga pintu. Gambar yang keempat jendela. Gambar yang kelima meja. Dan yang terakhir adalah kemoceng. Tuliskan hasil pengukuranmu itu di buku tulismu ya.
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini ya. Kerjakan tugas dengan cermat dan mandiri. Jangan lupa, kalian harus membiasakan diri untuk selalu membaca buku di rumah. Tetap jaga kesehatan supaya esok hari kita masih bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.